Ini mau ambil berapa baris, Mas? Kita biasa ambil 4 baris, Mas. 4 baris. 4 baris. Dari ujung sana sampai ujung sono. Umur sekitar 4-5 bulan. Umur 5 bulanan lah. Nah, nih. Oh, seperti ini ya. Wah. Rapet nih ya. Utuh Nggak kan. ada perubahan sama sekali walaupun daunnya dipoklek-poklek buat pakan kan. Jadi ini teman-teman semuanya, ini rahasianya. Jadi monggo yang mau ngikuti metode saya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mekarjaya Ternak Mandiri Channel. Kali ini kita akan review Bang Pakan. Kita bongkar rahasia, bukan rahasia sih, kita bongkar maksudnya sistem atau metode yang saya lakukan 1 tahun ini. Dari dulu kan saya pakai metode yang seperti pakan beli dan ngarit. Nah, sekarang kita akan review langsung ke ladang dan di Bang Pakan. Jadi kita akan ulas sistemnya bagaimana, metodenya bagaimana, dan saya berani sekarang update, sekarang kita edukasikan karena saya sudah menjalankan sekitar 1 tahun. 1 tahun, 1 periode ini alhamdulillah untuk angka keefektifannya sangat-sangat efektif. Lebih dari 50% sudah sangat efektif. Walaupun belum sesempurna karena kita masih terus benahi, kita terus pelajari. Kita langsung ke ladang. Nah, kalau di Lampung seperti ini Bolo, kita menggunakan ini namanya obrok. Ini namanya obrok. Ini untuk membawa pakan. Tapi kalau saya yang di sini saya isi ketela. Nah, Seperti ini. nah ini nanti kita bongkar. Kok gawa ketela? Nah, dari mana? Nah. Monggo kita ikut Cara ke ladang. ngarit terbaik. Sebentar, Mas. Ini kok ada penampakan apa ini? Gambar wedhus. Nah, ini ceritanya ini Joko Loro, Mas. Joko Loro. Nah, ini Joko Loro jadi itu apa, Mas? jane ora loro, Mas. Itu cara Jawa. Nah, carane ini teman saya dari waktu masih muda, walaupun saya belum tua. Tapi dulu ini sudah banyak sejarahnya menemani saya. Ini Buat King Mania ternyata Mas Salung ini masih ada. saya sebetulnya dari bujang sudah hobi king. Nah, cuman karena saya statusnya tukang ngarit yang diopeni wedhus, jadi ini saya gambari das kambing. Pun depan tulisannya PE, Mas. Nah, ini bolo-bolo. Etawa itu selain luar biasa, uniknya seperti ini. Lanjut Mas, dienggol kita pergi ke lahan. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di ladang Bang Pakan yang saya bilang tadi. Kita akan ulas sistemnya bagaimana dengan metode kita tanam pohon singkong. Nah, terus kita sistemnya multi, artinya panen dua-duanya. Jadi panen daunnya, tapi juga singkongnya masih ada. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi kayak gini teman-teman semuanya. Ini saya lahan ada 1/4 hektar. Nah, ini panen kedua
Jadi panen pertama itu seperti ini kayak gini Kang ya. Nah ini kita bisa lihat nih, ini sisanya kemarin. Jadi waktu umur sekitar 2 bulan itu kan cabangnya ada yang 3 ada 4 toh Kang. Nah, tapi waktu kecil udah disemplah. Ya, Nah, disisain 2. Nah, setelah selesai nyisain 2, sisain lagi 1. Jadi diambil lagi yang satunya, cabang satunya. Sisain 1. Itu sampai umur waktu itu ini kemarin habis nyisain 1. Terus kita punggel. Nah, jadi waktu itu masih satu, contohnya seperti ini yang masih utuh. Nah ini, ada yang masih utuh. Nah, inilah bang pakan Awang Etawa Farm untuk penyediaan kambingnya. Nah ini, ini teman-teman, ini yang utuh. Nah, yang utuh nih. Masih utuh 1. Ini yang masih utuh 1. Nah ini kita punggel pendek segini. Potong ya. Nah, ini alatnya. Ini alhamdulillah terima kasih Bapak Jumiko untuk diwarisi golok ajaib. Ini dari Bukit Kemuning Bapak Jumiko yang kemarin review Mas. Oh ya. Ah, saya dikasih hadiah lah. Dikasih hadiah golok ajaib. Katanya lihat saya menek pakai arit saya sempitkan nggak tega. Nah, saya dikasih ini. Terima kasih Pak Jumiko, ini bermanfaat. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi kan segini, ya, ini utuh. 1 meter lebih kan. Nah ini kan utuh. Nah kita potong tengah-tengah. Potong tengah-tengah ini ya. Potong gini. Pang. Nah upayakan kalau motong ramban, saya dikasih tahu sama Mbah. Walaupun sebetulnya saya suruh jelasin, nggak tahu penjelasannya, tapi ternyata metode itu bagus. Jadi kalau motong ramban itu ke sini Mas, dari bawah naik ke atas. Ke atas. Ini bagus. Jadi kayunya itu nggak ada yang pecah. Istilahnya nggak luka. Ya? Nah, yang luka itu yang atas. Nah, pecah-pecah atau Kang? Nah, seperti ini. Jadi kalau begini, kalau sebaliknya malah yang pecah. Nah, ini kalau bagus, kalau begini, ini kayunya nanti seminya bagus. Calon tunasnya enggak rusak. Karena dia nggak sampai luka. Nah, beda dengan begini. Nah, ini kan masih utuh juga. Ya, ini kalau motongnya begini. Kalau seperti ini. Nah, sembret. Luka. Kalau luka seperti ini agak rusak kayak gini, nanti pertumbuhannya juga tersendat. Jadi kalau bisa upayakan ini Mas, memang masuk akal gitu. Tapi sebetulnya dulu saat dikasih, saya tanya sama Mbah, kenapa begitu? Penake ngono kuwi, jerene ngono ya. Tapi setelah saya amati, oh ternyata begini. Ini. Nah, itu ya motongnya dari bawah ke atas. Bawah ke atas, tapi Mbah nggak jelasin. Nah, ini tak jelasin ke teman-teman. Nah, ini lanjut. Jadi setelah kita sisain, kita potong segini, gitu. Sudah habis semua dari pinggir sampai pinggir sana. Yang sini, yang pinggir sini sudah tumbuh lagi Mas. Seperti ini tumbuhnya. Nah, ini saja musim panas Mas. Banyak cabang. Nah, banyak cabang. Satu itu bisa menjadi 3. Ada yang lebih banyak lagi seperti ini. Tuh. Ini bang pakan yang memang efektif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita nggak perlu pakai ini. Ya, pakai tangan aja. Pakai tangan saja. Set. Nah, ini kok kayaknya saya seperti pendekar Mas. Nah, semplahnya upayakan semplah begini Mas. Jadi ada teknik-tekniknya ya. Nggak rusak juga kan. Nah. Ini dihabiskan Mas. Dihabiskan. Oh, seperti ini ya. Jadi kalau saya amati beda dengan yang begini. Oh, ini. Kalau dipatahkan begini, patahkan begini kan. Yang lunas yang muda ini. Ini tunahnya nanti kecil-kecil. Iya, ini kan. Karena tunahnya dari kayu yang kecil. Oh. Nanti tunahnya nggak bisa gede. Nah, makanya saya semplah mentok habis. Mepet. Jadi nanti tunasnya yang bawahnya ini gede lagi Mas. Nanti tunas yang kedua. Nah, jadi kalau dipotong seperti ini nanti yang tunas yang muda. Yang muda itu gitu loh Mas. Jadi nanti tunasnya nggak bisa gombong, nggak bisa gede-gede. Nah, ini sistem seperti ini yang saya bilang sangat efektif. Karena apa? Kita punya lahan contohnya 1/4 hektar seperti ini aja.
Ini kalau dengan sistem yang saya pakai, dengan kapasitas kambing istilahnya di angka sekitar 20 sampai 30 ekor, kita bisa mumpuni. Tapi Ya. nggak sepenuhnya. Jadi hijauan ini saya pakai cuma 1 kali. Kita kasih makan kambing itu cukup 2 kali. Yang satu yang pagi kita pakai comboran karena kita di sini berlimpah ampas singkong toh Kang. Nah, kita pagi pakai ampas singkong sama polar yang sudah pernah direview kan, sama pernah nge-review pakan di kandang saya. Pakan-pakan jadi. Pakan jangan jadi itu. Nah, sorenya kita ngarit biar nggak Pasti kurimen. ringan lah Mas. Kita sambil olahraga, ngefreshkan pikiran. Nah, metodenya seperti ini. Jadi kalau nggak sepenuhnya, tapi kalau sepenuhnya mungkin kalau per hektar, seperempat hektar per ya. 4 hektar ini itu lahan 25 kali 100. Kemarin saya bilang 50 dielengkan sama teman saya. 1/4 hektar itu 25 kali 100 ternyata. Nah, dengan hektar ini kalau sepenuhnya mungkin kambing sekitar 10 sampai 15 aman. Aman ya. Artinya kita bisa dikatakan nggak mengeluarkan kos lagi. Nah, tapi masih untungnya lagi, Kang. Nah, ini bukan serta-merta cuman dapat rambannya saja. Maksudnya? Jadi ini juga masih ada buahnya, Kang. Oh iya ya, Nah, tanaman singkong ya. Kita lihat hasilnya. Nih. Ini yang sudah namanya? Dipraktekkan selama ini kan. Nah, maksudnya ini yang sudah patah Kang ya, udah nggak ada daunnya. Ada Nah. diambil daunnya ya. Nah, udah diambil daunnya. Terus ini diapain Mas? Ini kita lihat contoh buahnya. Oh buahnya. Jadi pohon ini masih berbuah, artinya selain kita mendapatkan keuntungan pakan dengan tanpa ngarit tanpa cari ramban kemana-mana Iya, sama maksudnya sekali. nggak ngarit ke tempat-tempat lain gitu kan. Artinya ngarit ya ngarit, tapi Tempat kita sendiri. sudah punya banknya Bank istilahnya, pakan bank maksudnya. pakannya. Selain itu, kita masih ada keuntungan dari yang kita tanam. Artinya Buahnya. ini masih berbuah dan buahnya masih biji panen. Buahnya ini pengaruh nggak Mas dengan daunnya yang di gini ini? Nah, kalau yang setahu saya, yang sudah saya praktekkan, sudah saya cabut, sebetulnya kalau kita perhatikan, artinya kita untuk rawatannya kita perhatikan, artinya lahan bersih, nggak terlalu banyak rumput, terus juga dipupuk, itu sebetulnya normal Mas. Hanya kalau singkong ini kan singkong makan Mas. Nah ini singkong makan. Jadi singkongnya kita jadinya nggak bisa ke ekspor untuk dijadikan keripik. Ini kita jual ke lapak untuk diambil acinya saja. Tapi tetap laku. Nah, ini contohnya. Ini sekarang umur sekitar 4-5 bulan. Umur 5 bulanan lah. Nah, nih. Oh seperti ini ya. Wah. Rapet nih ya. Utuh Nggak kan. ada perubahan sama sekali walaupun daunnya dipoklek-poklek buat pakan kan. Jadi ini teman-teman semuanya, ini rahasianya. Jadi monggo yang mau ngikuti metode saya. Ini hampir sama ya. Oh. Ini bukan settingan atau apa, murni real Kang. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat. Ini dimakan juga enak, kita jual laku. Nah, dan selain berapa tadi 5 bulan ya ini? 4-5 bulan, Mas. 5 bulannya masih nanti di tanggal 10-an kayak saya tanam. Ya. Ini masih udah segini. Ini Panjang. kalau saya panennya kan sebetulnya singkong ini sebetulnya kan di umur 7 bulan, 8 bulan bisa dipanen sebetulnya. 7 bulan. Tapi 8 bulan. karena saya membutuhkan daunnya, saya buat 10 bulan, Mas. 10 bulan. Saya buat 10 bulan biar singkongnya juga tambah besar gede. paha lah Mas kalau umur 10 bulan dipanen. Hah? Sebesar paha. Oh, ini bisa gede-gede. Nah, selain itu, saya panen daunnya
itu bisa kalau 10 bulan dari nol, artinya mulai dari umur 2 bulan kita panen, itu sampai 10 bulan kita bisa panen 5 kali. 5 kali. Nah, 5 kali. Dan Artinya berturut-turut tuh, Mas. Jadi ini kita poklai kan. Nah, ini segini, Mas. Ini 25 meter. Ini kita ambil 8 baris. 8 baris ini baris, ya? Sudah dapat 2 motor. Nah, 2 motor. Artinya untuk makan kambing, kalau 2 motor itu untuk makan kambing 3 hari, Mas, kalau saya. Nah, yang ini kan sudah nih. Jadi seperti lagi, ini. Ya. Nanti kalau ujung sana selesai, Mas. Ini sudah dur lagi. Udah bisa diambil lagi. Nah, ini sudah tinggi lagi, gitu loh. Nah, makanya saya bilang ini, kenapa saya ambil pok langsung? Dia tunahnya di bawahnya. Jadi nanti tunahnya tetap besar lagi, nggak kecil. Jadi gitu teman-teman semuanya nanti kalau mau praktek. Nah itu, ini salah satunya metode. Nah kita nanti coba ya berapa baris kita benteli sampai seberapa. Dan ikuti terus sampai kita kasihkan ke kambingnya. Mau apa tidak. Kan ya lucu lah nanti kayak gini. Dicabut ini tadi. Nah ini karena saya itu sayang sama kambing saya, Mas. Kambing-kambing yang agak lumayan. Ini sangat-sangat bagus untuk kita kasihkan ke kambing. Apalagi kambing susu, Mas. Kambing menyusui. Kalau kambing menyusui kita 1 hari saja. 1 hari dikasih 1, 2, 3 atau 4 biji. Ini istilah satu uwet nih. Satu batang ya, satu pohon. Satu pohon ini bisa untuk konsumsi kambing sekitar 4 ekor. 4 ekor. Nah, 4 sampai 5 ekor itu susunya sangat melimpah. Ini sangat mendukung ya untuk kelancaran. Kelancaran susu, untuk cempe-cempe pertumbuhannya sangat cepat. Apalagi yang paling efektif untuk jantan, Mas. Untuk jantan kontes, jantan artinya untuk kita jadikan pejantan pajak, dikasih ini badannya istimewa. Dia gemuknya gemuk apa yang ngarani kan? Gemuk alami. Maksudnya nggak gombyong kan, nggak gombor, artinya apa? Siset, padat. Nah, dan untuk bulu bagus, tapi syaratnya jangan berlebihan. Untuk jantan kalau saya 1 hari maksimal 3 atau 4 biji kalau yang gede-gede 1 hari. Ya karena singkong ini kan hanya pakan pendukung, bukan pakan full. Nah kalau pakan full ya kalau kambingnya mumpuni sebetulnya nggak apa-apa. Kita tetap masih ketemu kan, karena juga kan nggak langsung pokok siji 1 hari berapa pohon kita ngarit lagi 1 hari itu nggak sampai habis. Kambing tambah maksimal, panennya masih ada. Tapi juga teman-teman pahami nanti cuman taunya daun singkong. Karena singkong kan banyak macamnya, banyak jenisnya tuh, Mas. Ini singkong makan kalau ini, Kang. Ini singkong makan kalau di Lampung. Kalau di Lampung ini namanya singkong Medan. Singkong Medan. Nah, namanya singkong Medan. Tapi waktu dulu pas saya dolan ke Medan, namanya bukan singkong Medan. Karena ini asalnya dari Medan. Nah, mungkin dari Medan. Tapi setelah di sana namanya ini singkong Malaysia. Singkong Malaysia. Malah gitu. Berarti singkong Malaysia masuk Medan dan ke Lampung. Mungkin begitu mungkin. Jadi ini terkenal kalau di Lampung singkong Medan. Ini singkong makan. Jadi aman untuk dikonsumsi ke kambing langsung. Cuman nanti kita juga akan lanjut di kandang. Cara ngasih makannya singkong ini ke kambing. Jadi untuk teman-teman, saya ngarit dulu ya. Ya, saya ngarit dulu. Saya rekam dari sini. Ini mau ambil berapa baris, Mas? Kita biasa ambil 4 baris, Mas. 4 baris. 4 baris. Dari ujung sana sampai ujung sono. Kalau 4 baris sudah 1 ikat ya, 1 bentel. Nah, inilah cara ngarit along tawakem di sore hari di bang pakannya, yaitu tanaman singkong. Tadi sudah dibahas, dijelaskan cara panennya seperti ini.
Ini bisa kalian tiru buat teman-teman tiru yang punya lahan mungkin hanya sedikit, 1/4 hektar atau kurang, bisa ditanami singkong seperti ini. Hasilnya 2 kali lipat dari daunnya untuk pakan kambing, dan dari singkongnya juga bisa buat pakan kambing atau dijual. Cara ngarit Alongetawa Farm di bang pakannya seperti ini, jadi cepat ya, hanya beberapa jam aja udah selesai. Ini ambil 4 jalur, jadi 4 jalur tanaman singkong ini sudah cukup banyak nih. Nih, 1 tumpuk di sebelah sana. Ya karena di Lampung inilah yang paling banyak tanaman atau yang mayoritas para pekebun itu tanamannya singkong dan jagung. Mungkin di daerah lain tidak ada atau tidak berani menggunakan daun singkong ini buat pakan, yang katanya takut keracunan. Ya itu tadi kembalinya ke peternak dan kambingnya itu sendiri. Kambing di Lampung rata-rata sudah terbiasa pakan daun singkong ini. Cara ngarit terbaik di sore hari. Ngarit yang baik itu kita ambil dari lahan sendiri, tidak mengambil atau mencuri tanaman orang lain. Itu ngarit yang tidak baik. Nah, inilah yang baik bolo-bolo. Nah, ini sangat baik. Tanaman sendiri. Ini nanti malam digoreng pacan. Mantap. Goreng, siapkan kopi. Oh, ini buat bawa singkongnya ini. Makanan multi ya, mau, terus yang punya kambing juga mau, karena ini kan tanaman makanan. Nah ini diiseni. Sudah cukup ini mas ngaritnya. Sudah cukup mas. Kita siap-siap pulang. Nah, kita siap-siap pulang. Nggak nyampe 1 jam nih. Wah, setengah jam wis tomah. Sudah pulang dan pergi. Pulang dan pergi. Padahal pergi dan pulang loh kan. Oh iya. Tapi orang bilangnya pulang dan pergi. Padahal pergi dulu baru pulang. Nah ini yang blongnya atau wadah drum ini buat diisi juga agar terlihat seperti ini. Nanti atasnya ini ditumpuk sama yang diikat pakai tali tadi. Wih. Oke, ini yang diikat di panggul. Abot orang mas, butuh bantuan nggak? Kayaknya abot. Udah 1 ikat besar nih ya. Ini tadi hanya 4 baris. Enak kayak ini. Nggak perlu mikir ngarit opo, karena sudah disiapkan di bang pakan ini. Manfaat dari punya bang pakan ini. Oke, kita lanjut ke kandang, nanti kita berikan ke kambingnya.
Alhamdulillah sudah sampai pemirsa. Nah, kita akan lihat wedusnya senang apa tidak. Ini baru saja diambil dari lahan tadi, dari Oke. pakan, langsung diberikan Mas ya. Nah, jadi kalau kita daun singkongnya singkong makan Mas, kita berani langsung kita kasihkan makan. Dan bahkan kalau yang paling bagus menurut saya ya tetap yang langsung dikasih makan, karena kan belum cara apa kandungan-kandungan protein, vitamin dan lain sebagainya belum banyak yang terbuang. Hanya kalau yang masih muda kan cyanidanya agak tinggi. Jadi kambing itu enggak langsung bisa habis, tapi tetap habis. Tapi kalau singkongnya singkong makan, walaupun cyanidanya masih utuh istilahnya, tetap aman. Aman ya. Ini langsung diberikan ke kambing nih. Oh, Wah, ini pemberian secara instan, jadi langsung diambil dari kebun dan langsung diberikan di sore hari. Kalau pakan hijauan segar ini diberikan apa setiap sore hari, Mas? ya kalau saya kan metode kasih makannya cuma 2 kali Mas. 2 kali. Nggih. Jadi nih sisanya. Jadi pagi tadi Oh, kita kasih onggok sama polar. oh pagi onggo Nggih. sama pola. Terus Cuman ya bersih Mas. Ya tinggal sisa-sisa sedikit nggak ada banget. sisa. Bersih. Nah, pagi sampai istilahnya makan, terus makan lagi sore. Kita metode ngasih makan cuma 2 kali saja. Pagi dan sore. Cuman kita ngasih makannya cukup sekalian. Pagi itu kasih makan memang agak banyak. Artinya satu kambing ini bisa 1 ciduk. Ya. Itu kalau ukuran mungkin sekitar 1 kiloan lebih lah. Tuh, onggok sama polar. Nanti kalau onggok sama polar kan sudah pernah di review untuk ukuran-ukurannya. Nah, sore kita pakai ijuan seperti ini. Ini udah sampai besok pagi lagi Mas. Ini yang Mungkin ada yang melihat video kita ini Mas ya. Kok masih seger kok diberikan. Gitu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi Mas. Karena Pokoknya ada peternak katanya kambingnya gara-gara daun singkong keracunan, mendem dan sebagainya, gitu kan. Nah, Itu menurut Mas Salung sendiri gimana Mas? kalau menurut saya Mas yang sudah saya praktekkan Mas ya. Jadi satu, ada kemungkinan indikasinya dari daun singkongnya. Mungkin daun singkongnya bukan daun singkong makan. Mungkin daun singkongnya daun singkong karet, daun singkong racun kayak itu, Thailand dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya juga nggak hanya faktor itu saja. Daun ini pun juga bisa kambing menjadikan kembung. Sebetulnya ngomongin indikasi yang paling rawan, kambing posisi perut kosong, artinya lapar banget istilahnya kayak gitu Mas. Nah ini saya berikan kayak gini kan, tadi pagi udah kenyang Mas, gitu loh. Nah ini ngomongin lapar ya hanya lapar saja, bukan sampai kelaparan, berlebihan lah kelaparannya kayak gitu. Kondisi
kambing itu perutnya kosong mungkin ya, terus makan berlebihan. Makanya saya pun juga nggak ini aja sama. Saya kan di pinggir-pinggir kandang, pinggir-pinggir ladang itu saya tanemin singkong karet, saya tanemin daun randu, indigo vera, bermacam-macam ramban. Nah, fungsinya artinya satu, buat kambing biar lebih senang makanya kalau campur-campur. Keduanya, singkong karet, singkong racun itu kalau dikasih makan dengan campur-campur, insya Allah aman. Nah, kalau ragu untuk metode, Ya. untuk ngasihkan daun singkong karet atau singkong racun, kita kasih makan terlebih dahulu dengan pakan yang lain. Istilahnya perutnya biar isi. Oh, Nah, lebih paling bagus lagi itu dikasih daun pisang. Karena daun Campur pisang daun itu, pisang. daun pisang itu indikasinya malah menawarkan racun, penawar racun, netral. oh Kayak seperti itu. gitu teman-teman semuanya. Nih jadi metodenya seperti ini. Nanti teman-teman bisa chat kalau pengen lebih tanya-tanya langsung, tanya-tanya lebih lanjut atau main ke kandang, monggo. Jadi untuk video kali ini terima kasih sudah setia mengikuti dari awal mangkat ngarit sampai balik pulang, balik ngarit dan ngasih makan kambing. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman kalau mau metode ini lebih rinci dan jelasnya dolan neng kandang karo ngopi. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Itu tadi ya review ngarit bersama Alomita Farm di bang pakannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam beternak kambing. Salam peternakan buat semuanya dan sukses selalu untuk peternak Indonesia.